Mama Vena Melinda. Jujur, Anda menerima lamaran Ferry Irawan karena bisa jadi imam. Sholatnya luar biasa, tajwidnya Masya Allah bagus, doa-doa pendeknya. Itu yang aku cari kalau punya suami, Insya Allah yang bisa jadi imam. Gitu. Tapi maaf, nama dia bukan imam, dia Ferry. Iya. Dia mencari imam. Ya bukan gitu. Maksudnya bukan gitu. Mungkin masih di peterang ini partner saya mungkin kurang mengerti. Iya. Imam itu maksudnya menjadi pemimpin. Oh maaf, kira saya cari yang namanya imam. Ini kan Ferry. Bukan. Maaf. Silakan. Ya. Anda boleh bertanya kepada Mas Ferry Irawan, apa yang membuat Anda yakin menjadikan Vena sebagai istri Anda? Dalam hidup saya ingin dan selalu mendambakan minta sama Allah, pengen banget ngerasain perhiasan dunia, yaitu adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Ya, wanita soleha. Ya, insya Allah doanya selama ini ya ada di Ferry. Amin. Tapi ini kelihatan mereka berjodoh ya, sama-sama V. Satu Ferry, dua Vena. Iya, tapi beda. Satu P, satu F. Maksudnya ngapain soal menonjok, ajak berantem atau apa, cuma urusan gampang. Maksudnya benar-benar siapapun bisa gitu loh. Sekarang pun misalnya kalau misalnya aku mau ya ketemu gitu loh, cuma untuk mukul untuk apa mah gampang gitu loh, berantem. Siapa aja bisa berantem gitu, cuman itu kan nggak penting. Yang paling penting adalah mama. Ya yang paling penting mama urusannya selesai, mamanya baik-baik aja, mama kita bawa ke tempat yang aman, mama bisa kembali bahagia lagi, kembali sehat lagi. Jadi ya fokus ke itu dulu. Kalau soal itu mah urusan nanti lah gitu, kita lihat aja gitu loh. Kalau emang mau ada gimana kan ya nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya pasti kita siap untuk pasang badan dan untuk jaga mama. Cuma biarkan Ferry aja nanti yang menjelaskan. Tapi dia agak kurang sehat, mungkin stres ya. Kemarin itu aku tanya sampai, lo nggak ganti-ganti baju sih? Bajunya memang cuma satu, cuma ada satu, ke hotel juga nggak bisa gitu kan. Sampai akhirnya pulang Jakarta udah satu baju itu aja. Terus pulang-pulang rada sakit ya, agak kurang sehat mungkin karena dia kan memang nggak boleh terlalu stres kan. Begitu stres dia pasti kena lambungnya, kena kepalanya gitu. Jadi dia cuma bilang aku mau tenang dulu deh mak, belum bisa banyak cerita gitu kan gitu. Terus ya harapan aku sih semoga kalaupun memang mau bercerainya dengan baik-baik, apalagi kan mereka saling cinta, pernah mencintai gitu kan. Mudah-mudahan bisa memaafkan dan melepaskan baik-baik juga. Tapi sih kalau dari Ferry-nya sih masih mengharap bisa kembali ya, dia bisa kembali dan dia sedih banget, sedih karena memang sebenarnya dia bilang nggak ada yang bisa percaya sama gue, nggak apa-apa, cuma ceritanya nggak seperti apa yang berkembang sekarang. Gitu. Wow, ayeuna kerame deui ku KDRT jeung aneh nate KDRT nate lalakina unggal-unggal mau kondo numpang hirup di awewe teu era sia teh heuh. Teu era sia numpang hirup di awewe bari jeung ngajadikeun awewe maneh samsak. Rujit aing mah kalau laki nu kitu patut dekan cek aing. Lalaki nu sok salingkuh akan tetap salingkuh, lalaki nu sok KDRT main leungeun akan tetap main leungeun. Kuat katulang rusukna cenah beunang si mamah teh. Ayeuna mah kieu we jang mamah Vena sing sabar. Beruntung bersyukur mamah Vena boga budak dua lalaki barageun nyaraah ka mamah Vena. Aing minta pesan hiji jang mamah Vena bikeun ka aing budakna. Sok jadikeun aing menantu mamah Vena, da bisa aing masak angeun hasem mama. Ku aing dilindungan mama, moal aya nu wanieun ka mama, hareupeun aing tah jang mamah Vena. Sok bikeun ka aing budakna hiji. Aku waktu itu ambil Al-Quran, aku bilang sama dia, aku bersumpah pada Allah bukan pada makhluk di atas Al-Quran ini, bahwa aku tidak punya niat apa-apa sama dia, niat jelek, niat jahat. Aku cuma datang dengan niat yang baik dan tujuanku at the end adalah ibadah melakukan satu pernikahan. Dan itu juga aku katakan sama orang tuanya waktu ketemu papahnya, mamahnya dan mamiku sendiri. Papahnya bilang, apa jaminan kamu? Saya mau kamu bersumpah. Dan di situ aku bilang, saya bersumpah atas nama Allah. Udah kagak kerja, kagak punya duit, main seksopon mulu maunya, bini digangguin terus, dijatohin mentalnya. Lu tuh laki-laki modalnya apa?
ngelus-ngelus pala doang. Jadi Mbak Vena itu pernah bilang di salah satu wawancaranya kalau suaminya ini itu suka kalau dia tuh badannya agak semuk gitu loh, agak gemuk. Jadi dia gemukin badan. Kalian harus tahu ya, laki-laki modelan kayak gini nih jahatnya luar biasa. Dia pengen istrinya gemuk biar istrinya jelek supaya istrinya nggak ninggalin dia. Itu kalau menurut gue itu. Karena seperti yang kalian lihat gitu, mukanya Mbak Vena itu lebih bagus di saat dia sebelum nikah sama Ferry, ya kan? Itu menurut gue itu adalah salah satu bentuk grooming dari pasangan kita. Kalau pasangan kita tuh mau nguasain kita, dia akan bikin kita kelihatan jelek, dia akan bikin kita jadi rendah diri gitu. Dan berdasarkan informasi dari salah satu VT di salah satu media gitu yang wawancara Bang Hotman pada saat itu, ada Mbak Vena juga, itu dikasih tahu kalau kekerasan ini tuh udah berlangsung 3 bulan lebih guys. Tapi Mbak Vena itu nggak lapor. Dengan alasan dia bilang katanya nggak ada luka. Dia harusnya tahu gitu, nggak ada luka pun dia sebenarnya bisa lapor. Kalau kekerasan verbal kita tetap bisa lapor kan, gitu. Jadi menurut gue di sini dia kayak masih sayang pada saat itu. Tapi kalau sekarang gue yakin kalau dia tidak akan memaafkan. Dan gue yakin kalau dia segitunya, karena kalau enggak, gue yakin dia akan kembali gitu sama lakinya itu, ya. Dan gue yakin dia kayak matanya udah terbuka sih sekarang. Ada anak-anaknya, terus dia juga minta tolong Bang Hotman untuk mendampingi dia, terus adiknya juga, si suaminya ini menghubungi adiknya gitu, ngasih video permintaan maaf gitu yang belum di-share ke media gitu kan, paling nangis-nangis, kayak dulu kan dia sempet tuh nangis-nangis tuh dia katanya kena stroke ya, gitu. Tapi kayak diabaikan gitu oleh mereka. Intinya adalah semoga Mbak Vena bisa berbahagia sekarang bersama anak-anak gitu kan, dan semoga kalau memang berjodoh dengan yang lain, semoga mendapat jodoh yang lebih dari suami pertamanya yang sangat-sangat baik dan sayang sama Mbak Vena. Dan buat si mengkudu itu ya, semoga kau mendapat karma yang setimpal atas perbuatanmu. Itu menjadi pemicu. Itu yang terjadi di tanggal 8, di mana pada saat saya mau beraktivitas, saya masih mau bekerja untuk rakyat, bukan saya melakukan hal yang negatif. Tapi beberapa jam sebelumnya saya selalu diganggu hanya urusan saya tidak bisa melayani masalah hubungan suami istri. Gimana? Aku diganggu gimana? Jadi diganggunya memang diminta gitu. Pada perjalanan Jakarta ke Diri 12 jam itu memang dia sudah menimai bahwa saya minta pacaran. Tapi saya bilang, arti pacaran apa tuh? Hubungan suami istri. Tapi saya sudah bilang, sudah 3 bulan terakhir ini, dari 9 bulan perkawinan saya sudah tertekan, makanya saya asam lambung. Saya berangkat itu dalam keadaan saya asam lambung, saya muntah-muntah nggak bisa makan. Saya bilang, iya Bi, kalau saya sehat pasti saya iya. Tapi nggak taunya begitu sampai di Kediri jam 9:30 saya ketiduran karena saya minum obat lambung. Jam 3 memang itu dia berusaha lah gitu, untuk melakukan hubungan suami istri lagi. Tapi saya kan nggak mau, saya tarik lagi karena saya capek. Saya mau kerja besok pagi saya udah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan nasional. Makanya saya tarik lagi. Contohnya jam 6 pagi saya bangun, saya dikirimin link. Kan begitu, kalau nggak keturutan, ada link-link saya mungkin dulu nggak berhijab, pakai baju olahraga, itu disindir lah, inilah dosa jariah, perempuan harusnya nggak begini. Di sini saya terganggu, itu sudah sering kali. Saya bilang, apalagi, itu kan saya belum berhijab, sekarang saya sudah berhijab. Vena Melinda, belak-belakan soal penyebab utama KDRT Ferry Irawan. Vena Melinda akhirnya mengungkap pemicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Ferry Irawan di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur. Hal itu disampaikan setelah memberikan keterangan sebagai pelapor di Polda Jatim pada Kamis, 12 Januari, didampingi Hotman Paris selaku kuasa hukum, dan kedua anaknya, Farel Bramasta dan Atala Naufal. Ia menyatakan Ferry sesungguhnya sudah melakukan kekerasan sekitar 3 bulan terakhir. Namun, kejadian yang terjadi di Kediri sudah menjadi puncak sehingga mendorongnya melapor ke polisi pada Senin 9 Januari. Beberapa hari setelah itu, polisi pada Kamis 12 Januari resmi menetapkan Ferry Irawan sebagai tersangka. Setelah penyidikan selesai, ia disangkakan pasal 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Kasus KDRT itu juga memantapkan niat Vena Melinda untuk berpisah.
ia memastikan bakal menggugat cerai Ferry Irawan. Proses perceraian itu bakal mulai diurus setelah Vena tiba di Jakarta. Berikut beberapa hal yang diduga picu Ferry Irawan lakukan kekerasan hingga Vena Melinda melapor ke polisi. Semua bermula saat ia dan Ferry berangkat menuju daerah konstituennya di Kediri. Hal itu dikarenakan Vena berencana maju sebagai bakal calon legislatif atau caleg anggota DPR RI melalui Perindo untuk dapil itu. Saya berangkat ke Kediri, itu dalam keadaan asam lambung. Saya muntah-muntah tidak bisa makan, kata Vena. Namun, Ferry selama perjalanan meminta Vena untuk melakukan hubungan suami istri setelah sampai di Kediri. Vena pun mengiyakan karena kondisinya tengah sakit. Ketika sampai di Kediri pada Sabtu 7 Januari malam, Vena yang sejak awal sakit dan kelelahan akhirnya tertidur. Ia juga mengaku rasa kantuk itu juga muncul karena pengaruh obat lambung. Pada pukul 3 Minggu 8 Januari dini hari, Ferry kembali berusaha membujuk Vena untuk berhubungan seks. Vena pun kembali menolak permintaan itu. Jam 3 waktu Indonesia Barat itu, dia berusaha untuk melakukan hubungan. Tapi saya nggak mau, karena saya capek. Saya mau kerja. Besok pagi saya sudah janji ke Tulung Agung dengan teman-teman struktur dan masyarakat, ucapnya. Saat dia bangun, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Ferry ternyata mengirimkan tautan berisi artikel dosa istri yang menolak permintaan suami. Tautan itu membuat keduanya cekcok. Jam 6 waktu Indonesia Barat pagi, saya bangun. Saya dikirimin link, disindir, inilah dosa perempuan, harusnya tidak begitu, di situ saya terganggu, katanya. Saya bilang, sekarang saya sudah berhijab, tapi dia toel semua organ saya, kasarlah. Kami ribut, saya bilang mau kerja, akhirnya dia meluk, dia minta maaf, lanjutnya. Namun, permasalahan kembali terjadi saat Vena bersiap berangkat menuju Tulung Agung. Ferry disebut kembali marah setelah Vena menutup pintu toilet saat suaminya itu buang air besar. Habis itu jam 7 waktu Indonesia Barat, saya lagi dandan. Saya tutup pintu kamar mandi karena saya mual, dia kan lagi BAB. Saya tutup, marah lagi, ucapnya. Saya merasa sudah capek, saya mau kerja, tapi itulah jadi pemicu. Sampai akhirnya berantem dan saya histeris, tuturnya. Ferry kemudian melakukan kekerasan padanya. Hidung Vena mengucurkan darah akibat ditekan dengan dahi Ferry. Saya dikunci pakai dahinya, sampai keras. Sampai saya bilang, tolong, hidung saya patah karena terlalu keras, kata Vena. Jadi, saya bilang, tolong, patah hidung saya. Ketika saya bilang patah, dia lepasin, lanjutnya. Saat dia bangkit dari desakan Ferry, hidungnya langsung mengucurkan darah. Dia pun panik, berteriak, dan berusaha menyelamatkan diri. Saya berdiri, darah itu ngocor seperti air, kata Vena. Setelah kejadian itu, pada Senin 9 Januari, Vena melaporkan kekerasan yang dilakukan Ferry kepada polisi. Pada hari yang sama, sejumlah foto dirinya menangis dengan hidung berdarah-darah tersebar di media sosial. Ia juga sempat mendapat perawatan di rumah sakit hingga bisa menghadiri langsung panggilan untuk dimintai keterangan di Polda Jatim pada Kamis 12 Januari. Tak lama setelah itu, Ferry Irawan resmi menjadi tersangka dugaan KDRT terhadap Vena Melinda dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sudah ditetapkan bahwa saudara FI atau Ferry Irawan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Mapolda Jatim, Kamis 12 Januari. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik di Treskrimum Polda Jatim melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Rabu 11 Januari. Di sana, penyidik juga melakukan pemeriksaan 6 orang saksi, diantaranya housekeeping, front office, dan beberapa pegawai hotel. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, spray, handuk, dan sampel darah di TKP. Kemudian, di TKP juga ditemukan beberapa barang bukti diantaranya spray, handuk yang ada bercak darahnya. Beberapa sampel darah juga sudah diambil oleh penyidik, ucapnya. Atas penetapan tersangka ini, penyidik pun segera mengirimkan surat pemanggilan kepada Ferry yang dijadwalkan pada Senin 16 Januari pekan depan.
Bagaimana menurut pendapat Anda?